Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap kabar kalian baik-baik semua ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Fahrina Salsabila dari kelas 2B Keuangan, nomor absen 10. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang dasar-dasar perilaku organisasi dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Lutfi. Next, berikut adalah slide yang berisikan tentang bahasan yang akan saya bahas atau yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu kemampuan atau ability, yang terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dan pokok bahasan yang kedua yaitu kepribadian atau personality, yang terdiri dari sifat-sifat kepribadian, sifat kepribadian utama yang mempengaruhi kinerja, dan yang terakhir yaitu teori kepribadian. Dan pokok bahasan yang ketiga yaitu kepribadian dan jenis pekerjaan, yang terdiri dari pembentukan kepribadian, atribut kepribadian utama, dan yang terakhir 6 tipe kepribadian. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu tentang kemampuan atau ability. Next, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan atau ability? Nah, kemampuan adalah kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan tidak sama satu dengan yang lainnya. Setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir masing-masing. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Berikut, menurut Robert R. Katz dalam Munir 2008, ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal, yaitu terdiri dari technical skill atau kemampuan teknik, yang kedua yaitu human skill atau kemampuan bersifat manusiawi, dan yang ketiga yaitu conceptual skill atau kemampuan konseptual. Next, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan intelektual? Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Individu yang cerdas cenderung mendapat banyak penghargaan seperti uang dan pendidikan yang tinggi. Nah, berikut ada 7 dimensi pembentuk kemampuan intelektual. Yang pertama yaitu kecerdasan angka, yang kedua pemahaman verbal, yang ketiga kecepatan, yang keempat yaitu penalaran induktif, yang kelima yaitu penalaran deduktif, yang keenam yaitu visualisasi spasial, dan yang terakhir yaitu daya ingat. Nah, setelah membahas tentang kemampuan intelektual, yang kedua yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik seorang karyawan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan fisik. Yang pertama yaitu faktor kekuatan. Terdiri dari kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, dan kekuatan eksplosif. Dan yang kedua yaitu faktor fleksibilitas, yang terdiri dari fleksibilitas luas dan fleksibilitas dinamis. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu faktor lainnya seperti koordinasi tubuh, keluasan dinamis, dan stamina. Nah, setelah kita membahas tentang kemampuan atau ability, sekarang kita akan beralih ke kepribadian atau personality. Next, berikut adalah pengertian dari kepribadian. Menurut Sever dan Lamb,
kepribadian adalah sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Pola berarti sesuatu yang sudah menjadi standar atau baku, berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi. Pola perilaku tersebut merupakan perilaku yang sudah baku, yang cenderung ditampilkan seseorang jika ia dihadapkan pada situasi kehidupan tertentu. Next, apa sih sifat-sifat kepribadian itu? Sifat-sifat kepribadian merupakan karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Semakin konsisten dan sering munculnya karakteristik tersebut dalam berbagai situasi, maka akan semakin mendeskripsikan karakteristik seorang individu. Nah, berikut adalah sifat-sifat kepribadian. Yang pertama, yaitu Myers-Briggs Type Indicator, merupakan instrumen penilaian yang berisi 100 pertanyaan mengenai bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Yang kedua, yaitu model 5 besar. Sifat-sifat kepribadian atau personality traits adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Nah, pada slide selanjutnya masih pada bahasan yang sama, yaitu tentang Myers-Briggs Type Indicator, yang terdiri dari extrovert versus introvert, yang kedua yaitu sensitive versus intuitive, yang ketiga yaitu pemikir versus perasa, yang terakhir, yang keempat yaitu memahami versus menilai. Next, model 5 besar. Menurut Stephen dan Timothy, ada 5 faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang atau Big Five model. Antara lain, yaitu yang pertama, ekstraversi. Yang kedua, yaitu keramahan. Yang ketiga, kehati-hatian. Yang keempat, stabilitas emosional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keterbukaan pengalaman. Next, pada slide selanjutnya terdapat sifat kepribadian utama, yaitu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu evaluasi inti diri. Seseorang dengan evaluasi inti diri positif berkinerja lebih baik dibanding dengan lainnya. Yang kedua yaitu pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kepribadian proaktif. Seseorang yang memiliki kepribadian proaktif akan selalu bisa mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan yang terakhir yaitu bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Next, apa sih teori-teori kepribadian? Dan terdiri dari apa saja ya? Nah, teori kepribadian terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat didasarkan pada alasan bahwa predisposisi mengarahkan perilaku individu dalam pola yang konsisten. Yang kedua yaitu teori psikodinamis. Sigmund Freud menjelaskan perbedaan kepribadian individu dengan menyimpulkan bahwa orang mempunyai dasar yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Pendekatan humanistik atau berpusat pada manusia yaitu untuk memahami kepribadian, menekankan pada perkembangan individu. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang kepribadian dan jenis pekerjaan. Untuk poin yang pertama, apa sih pembentukan kepribadian? Kepribadian seorang pekerja dibentuk jauh sebelum mereka bekerja di perusahaan. Formasi kepribadian dibentuk mulai sejak individu lahir dan berlanjut sampai dewasa.
Karakteristik hereditas atau seperti bentuk dan tinggi tubuh. Sosial, misalnya keluarga dan teman. Dan konteks sosial, seperti agama dan nilai-nilai masyarakat, di mana seseorang berkembang saling berinteraksi membentuk kepribadian dasar. Next, pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang atribut kepribadian utama. Apa sih yang dimaksud dengan atribut kepribadian utama? Atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja adalah yang pertama yaitu locus of control, yang kedua yaitu self-efficacy, yang ketiga yaitu Machiavellianisme, yang keempat yaitu self-esteem, yang kelima yaitu risk-taking, yang keenam yaitu authoritarianisme, yang ketujuh yaitu dogmatisme. Next, berdasarkan teori John Holland seperti dijelaskan dalam situs Career Key, umumnya manusia dibedakan dalam 6 tipe kepribadian. Nah, tipe pertama yaitu tipe realistik, tipe yang kedua yaitu investigatif, tipe yang ketiga yaitu artistik, tipe yang keempat yaitu sosial, tipe yang kelima yaitu tipe enterprising, dan tipe yang terakhir yaitu konvensional. Next, saya akan membahas tentang tipe yang pertama, yaitu tipe realistik. Digambarkan sebagai orang yang memiliki skill bekerja dengan mesin, alat, atau binatang. Umumnya menghindari aktivitas sosial seperti mengajar, penyembuhan, dan penyuluhan. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya melihat diri mereka sebagai pribadi yang praktis, mekanis, dan realistis. Contoh, engineer, pilot, atau petugas polisi. Untuk tipe kepribadian yang kedua, yaitu tipe investigatif. Diuraikan sebagai orang yang gemar dan pandai memecahkan masalah. Mereka biasanya menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin, menjual, atau memersuasi orang lain. Tipe ini melihat dirinya sebagai seorang yang presisi, saintifik, dan intelektual. Contoh, ahli kimia, dokter gigi, physician, atau ahli matematik. Next, tipe yang ketiga yaitu tipe artistik. Suka melakukan aktivitas seni, drama, keterampilan tangan, dan menulis sastra. Umumnya, tipe ini menghindari aktivitas yang rutin, berulang, serta pekerjaan yang sifatnya highly ordered. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang ekspresif, orisinal, dan independen. Contoh, desainer pakaian, penari, komposer, editor buku, dan graphic designer. Tipe kepribadian yang keempat yaitu tipe sosial. Suka menolong sesama serta pandai melakukan kegiatan seperti mengajar, konseling, merawat, atau memberi informasi. Mereka biasanya menghindari pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, alat, atau binatang untuk mencapai suatu maksud. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang suka menolong, bersahabat, dan bisa dipercaya. Contohnya seperti guru, konselor, perawat, dan pekerja sosial. Yang kelima yaitu tipe enterprising. Tipe ini yaitu suka memimpin, mempengaruhi orang lain, dan menjual gagasan. Umumnya menghindari aktivitas yang membutuhkan observasi mendalam dan pemikiran analitis. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang energik, ambisius, dan bisa bersosialisasi. Contohnya sales, agen real estate, pengacara, hakim, dan manajer hotel.
Nah, yang terakhir yaitu tipe konvensional. Tipe ini yaitu suka bekerja dengan angka-angka, berkas-berkas, dan skala yang serba teratur. Menghindari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak jelas. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang teratur dan mengikuti sistem yang sudah baku. Seperti contohnya yaitu sekretaris dan teller bank. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam PowerPoint atau dalam perkataan saya, mohon dimaafkan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.